1. Teori dasar psikoanalisis adalah teori dalam psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar, pengalaman masa kecil, dan konflik batin yang tidak disadari. 2. Struktur kepribadian. Menurut Sigmund Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ide. Bagian paling dasar dari kepribadian ide berisi dorongan naluri seperti lapar, marah, dan keinginan mendapatkan kesenangan. Ide bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Yang kedua, ego. Bagian yang berfungsi menengahi antara keinginan ide dengan kenyataan. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas, yaitu mempertimbangkan situasi nyata sebelum bertindak. Yang ketiga, superego. Bagian yang berkaitan dengan nilai moral, norma, dan hati nurani. Superego menentukan apakah suatu tindakan dianggap benar atau salah. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku, sikap, perasaan, dan cara berpikir yang khas pada setiap individu. Kepribadian seseorang tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. 1. Faktor keturunan genetik. Faktor keturunan merupakan sikap atau karakter yang diwariskan dari orang tua kepada anak melalui gen. Faktor ini dapat mempengaruhi temperamen, kecerdasan, serta beberapa kecenderungan perilaku seseorang. Misalnya, anak yang lahir dari orang tua yang tenang cenderung memiliki sifat yang lebih tenang pula. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Lingkungan yang dimaksud meliputi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan budaya. Nilai, norma, dan kebiasaan yang ada di lingkungan tersebut akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang. 3. Faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Pola asuh orang tua, hubungan antar anggota keluarga, serta perhatian dan kasih sayang yang diberikan sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Yang ada dibesarkan dengan pola asuh yang baik cenderung memiliki kepribadian yang positif. B. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah proses dan pembentukan karakter individu yang berlangsung sepanjang kehidupan. Proses ini dipengaruhi oleh interaksi antar faktor biologis dan lingkungan. 1. Masa kanak-kanak. Pada masa ini, kepribadian mulai terbentuk melalui interaksi dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Anak belajar meniru perilaku orang tua serta mengembangkan kebiasaan dan sikap dasar. 2. Masa remaja. Masa remaja merupakan pencarian jati diri. Remaja mulai mencoba berbagai peran sosial dan membentuk identitas diri. Pengaruh teman sebaya, lingkungan sekolah, serta media sangat besar pada tahap ini. 3. Masa dewasa. Masa dewasa, kepribadian seseorang cenderung lebih stabil. Individu mulai memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sosial. Pengalaman ini diperoleh akan semakin memperbuat karakter dan sikap seseorang. 4. Masa tua. Pada masa tua ini, individu biasanya lebih matang dalam berpikir dan bertindak. Pengalaman hidup yang panjang membuat seseorang lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Ciri-ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang menunjukkan perkembangan fisiologis yang sehat. Adanya beberapa cirinya yaitu 1. Mampu menyesuaikan diri atau adaptif terhadap lingkungan dan perubahan yang terjadi. 2. Memiliki kontrol diri yang baik, mampu mengendalikan emosi dan perilaku. 3. Bersikap realistis, dapat melihat kenyataan secara objektif. 4. Memiliki tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
5. Produktif dalam aktivitas, mampu memanfaatkan potensi diri untuk hal yang bermanfaat. 2. Implikasi teori psikoanalisis terhadap bimbingan dan konseling. 1. Psikoanalisis menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh proses tidak sadar, pengalaman masa lalu, serta konflik dalam diri. Implikasi teori ini dalam bimbingan dan konseling antara lain yaitu 1. Memahami latar belakang klien, terutama pengalaman masa kecil yang mempengaruhi kepribadian dan perilaku saat ini. 2. Menggali konflik batin yang tidak disadari yang mungkin menjadi penyebab masalah klien. 3. Membantu klien menyadari perasaan dan pikiran yang terpendam, sehingga klien dapat memahami dirinya lebih baik. 4. Menggunakan teknik konseling tertentu seperti asosiasi bebas, analisis mimpi, dan analisis resistensi. 5. Membangun hubungan konselor klien yang mendukung agar klien merasa nyaman untuk mengungkapkan perasaannya. Contoh kasus, Rina adalah seorang siswi SMA yang sering merasa bersalah ketika ingin pergi bermain dengan teman-temannya. Orang tuanya selalu menekankan bahwa belajar adalah hal yang paling penting dan melarangnya sering keluar rumah. Suatu hari, teman-temannya mengajak Rina pergi ke acara ulang tahun. Rina sebenarnya sangat ingin ikut, tetapi merasa takut dimarahi orang tuanya dan merasa bersalah jika tidak belajar. Analisis menurut teori Freud. Menurut teori kepribadian Freud, perilaku Rina dapat dijelaskan melalui 3 struktur kepribadian, yaitu yang pertama ID, bagian kepribadian yang mendorong keinginan dan kesenangan. Dalam kasus ini, ID membuat Rina ingin pergi ke pesta dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Ego, bagian yang menengahi antara keinginan dan kenyataan. Ego Rina mencoba mempertimbangkan situasi. Ia ingin pergi, tetapi juga memikirkan aturan orang tuanya. Superego, bagian yang berisi nilai moral dan aturan yang dipelajari dari orang tua atau lingkungan. Superego membuat Rina merasa bersalah jika melanggar aturan orang tuanya.